Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami baru saja check out dari hotel dan sekarang kami akan melakukan perjalanan ke tempat lain yang pasti masih menyusuri kota ini ya, Fuji Yoshida. Bener ya Mei ya, namanya itu ya, Fuji Yoshida. Kawasan Gunung Fuji. Masih di kawasan Gunung Fuji. Jadi kami masih keliling-keliling dulu di kisaran kota kecil ini sih. Oke, hotel yang kami tinggali ini jujur lokasinya sangat strategis ya karena dekat dengan rel kereta api. Stasiun ya. Stasiun sama stasiun bus Stasiun kereta api dan stasiun bis. Jaraknya mungkin sekitar 400 meter aja. dan pusat makanan ya. Ah. Mall gitu, mall kecil. Ya, pusat makanan mau kecil. Sayangnya kalau malam sudah pada tutup semua. Sebelah apa? Jadi kalau saran saya kalau kalian mau ke sini ya ambil yang one full day. Itu aja ya, trip ya. Jadi Pagi pulang malam. berangkat pagi, pulangnya sore gitu jam-jam 6 gitu. Karena kalau nginep di sini percuma malam juga nggak ada yang jual gitu. Ya, udah tutup semua. 7-Eleven aja 550 meter. Nah, 7-Eleven aja dari tempat yang kami tinggali ini itu jaraknya sekitar 550 meteran lah gitu. Oke, yuk kita lanjut jalan. Tetap bersama kami. Mangan seiore. Segini dulu. Mangan seiore. Iya, ada kenapa ya? Oke Mas Bro, Mbak Sis, akhirnya kami sampai di Shimo Yoshida dan kami sebenarnya ingin melihat Choreto Pagoda yang ada di Shimo Yoshida ini. Yuk, suasana di Shimo Yoshida, keluar stasiun kereta api tadi sudah banyak sekali turis ya, ramai banget. Yuk kita sekarang ke Choreto Pagoda. Six and a half hours later. Oke guys, ini kami sedang perjalanan menuju Choreto Pagoda. Tapi naiknya ke atas itu kami harus lewat beberapa anak tangga. Dan terlihat sekali di belakang saya ini banyak sekali turis ya. Memang karena kami datang ke sini lagi musim liburan, jadi turisnya banyak sekali. Ya mungkin di video saya nanti akan banyak orang-orang yang masuk di dalamnya ya. Ya, diharap dimaklumin ya karena ini memang musim liburan. Oke, ini kami sedang beristirahat sejenak di sini untuk melemaskan otot-otot kami yang sudah karaten ini. Sudah kriuk-kriuk. Nah, ini kami nunggu sejenak di sini, mungkin sekitar 5 menit lah. Nanti kami akan lanjut lagi ke atas. Nah, guys, sekarang kami sudah ada di step yang ketiga ya. Di step yang ketiga ini di belakang saya ini sudah banyak yang jualan. Tuh. Jualan makanan ya, dan banyak sekali turis di sini. Nah nanti kamu akan naik di sini loh, naik tangga ini, melalui tangga ini masih naik lagi sampai ke atas sana. Nah, pagodanya itu ada di atas sana. Jadi mungkin kalau yang bawa orang tua, saya nggak tahu sih, apakah ada jalan lain ya khusus untuk orang tua. Nanti coba saya cari informasinya. Oke guys, akhirnya karena naik tangganya tidak berkesudahan, akhirnya kami putuskan jalan yang seperti ini. Ya untuk apa? Maksudnya ganti suasana ya, karena bosan naik tangga terus. Alias kakinya sudah kuat. Kayaknya nggak bisa turun. Iya. Ayo lanjut. Oke, sejarah singkat tentang Choreto Pagoda ini ya. Jadi Choreto Pagoda ini adalah pagoda 5 tingkat yang terletak di Fuji Yoshida, Jepang.
Jadi masuk di dalam kompleks Arakura Sengen Srine. Kuil itu masuk dalam kompleks kuil Arakura Sengen Srine. Pagoda ini dibangun tahun 1963 sebagai monumen perdamaian bagi para korban perang. Itu sejarah singkatnya sih. Jadi baru dibangun tahun 1963. Kalau menurut data, untuk mencapai ke pagoda ini, kamu harus menaiki 400 anak tangga. Mangasih ya, Rek. Katanya aku yang suka main, dia tuh ya suka guys, lihat sing itu, begitu lucu guys, setan-setanan. 3 koin tok, putar. Prok dapat apa? Kamu tuh mana gitu? Enggak lah, masa nanti gatak tuh. Dapat apa ini? Tak gatak rek. Apa ya ini? Jangan situ, masuk sini nanti kayak gini. Duh kering rek tanganku. Dingin. Naik kita mau ke jalan yang kekinian. Tapi pasti ada polisi nih di situ. Karena itu saya cross asli nih. Jadi kita harus curi-curi. Gimana? Jalan? Ya. Nah, ini kami sebenarnya mau perjalanan menuju ke tempat yang lain, destinasi berikutnya. Jadi setelah tadi dari ya lah ceblok barang. Nah, jadi setelah kami dari pagoda tadi itu, sekarang kami Churito, ya itulah ya Churito pagoda. Terus kemudian kami melakukan perjalanan dengan jalan kaki menuju ke destinasi berikutnya. Nah, ketika dalam perjalanan ke destinasi berikutnya, ini kami nemu food truck di pinggir jalan seperti ini. Dari kemarin tuh sebenarnya kepingin nyobain ini yaki imunya ini. Nah, sekarang kok dapat harganya yang medium tuh 500 yen. Biasanya orang makan di tugel tengah. Sudah. Nah, ini tuh banget guys. Dan lebih tepatnya tuh panas, tapi karena udah dingin banget jadi nggak kerasa. Ini tinggal nugel gini kata ibuku. Sopirnya. Bisa makan sak kulite. Iya, itu doang sekulit ya? Iya. Oh. Kita lagi mas. Oh. Enak. Nggak terlalu merah ya, kuning. Enak manis. Enak guys. Kamu lah nggak suka ya putean sini. Enggak. Tapi biasanya itu ya dimakan sak kulit arah sini. Karena orang ngupas toh. Enggak ada. Dimakan sekulit ya guys. Ternyata kulitnya tuh bisa dimakan. Disikati paling di sini resik soalnya. Kalau di Indonesia kan kita kayak lemah. mesti dikupas tuh ya. Nah, sebenarnya kalau usah dikupas tak apa-apa sih. Nah, kak kalau ya dikupas. Oh. Nah.
Bila kita buat sangu. Karena cuacanya dingin kayak gini, makan gini tuh enak banget guys. Nikmat. Oke, sekarang kita lanjut jalan-jalan ke tempat lain ya. Mangan sih orek. A few inches later. Oke guys, jadi akhirnya kami sampai juga di spot foto ini. Spot foto ini sebenarnya spot foto Biasa ya. favoritnya orang-orang kalau turis-turis ya. Kalau lagi ada di kawasan Fuji Yoshida ini. Sebenarnya nggak boleh foto di tengah jalan, nggak boleh. Sehingga sampai dijaga sama polisinya. Ya, entah polisi atau satpam itu nggak tahu ya. Tapi yang pasti itu nggak boleh sebenarnya foto di tengah jalan. Apalagi saat menyeberang. Tapi karena background fotonya bagus yaitu Gunung Fuji, jadi mereka ya mengambil resiko itu. Ya cepet-cepetan aja sih gitu. Kalau saya sih mending ambil foto yang dari sisi amannya aja, nggak perlu sampai nyebrang-nyebrang jalan ya. Oke, ini hasil fotonya. Halo guys, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Gunung Fuji tadi, Fuji Yoshida, akhirnya kami sampai ke Tobu Hotel. Jadi lokasi Tobu Hotel ini yang ngerti istri saya sih, karena selama ini yang kalau cari-cari hotel itu istri saya. Jadi saya cuma manut aja. Jadi Tobu Hotel ini lokasinya dekat sekali dengan metro ya. Dari keluar metro itu belok kiri sudah langsung ketemu Tobu Hotel. Dan stasiun metronya itu tepat di bawahnya Tobu Hotel itu sendiri. Nah, Tobu Hotel pun ini lokasinya ada di lantai 4 dan berada di atasnya mall gitu ya. Jadi lokasi hotelnya ini tepat berada di atas mall gitu. Jadi kalau kalian mau belanja-belanja, mau jalan-jalan, ya tinggal turun aja ke lantai bawahnya di mallnya itu, karena posisinya tuh mereka saling dalam satu gedung gitu ya. Keren banget. Dan Tobu Hotel itu menurut kami sih bagus ya, kalau dibandingkan dengan hotel sebelumnya yang kami inapi gitu sih. Oke, ini adalah room tour singkat dari saya tentang Tobu Hotel. Ya guys, di Tobu Hotel ini ketika masuk langsung ada tempat seperti ini, tempat naruh tas dulu. Di sini terus ada berangkasnya, dapat 2 pasang slippers ya. Kemudian ada sikat, di situ ada untuk nganu sepatu. Ya, sendoknya sepatu itu. Terus di sini ada hangernya ya. Oke, kalau menurut saya nih hotelnya mewah ya kalau dibandingkan dengan hotel-hotel sebelumnya. Dan ini sebenarnya tempat menaruh tas juga, tadi ditaruh di tempat sebelumnya, jadi kita pindahin di sini. Di sebelah kiri ini ada toilet. Kalau di Jepang tuh pintunya selalu jeplak keluar guys. Karena kalau jeplak ke dalam nggak cukup, jadi ditaruh jeplak keluar. Nah, menurut kami sih bersih sih ya, toiletnya sih bersih ya, tapi juga ukurannya standar ya, tidak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Shower, kita masuk ke dalam. Di sini ada dapat apa nih? Oh, hair dryer guys. Sudah pasti ini hair dryer, karena dari yang saya raba-raba bentuknya kayak hair dryer tuh ya, hair dryer Ionity. Dan ini ada body scrub towel. Wah, ini baru kali ini di hotel dapat body scrub towel ya, selain handuk pada umumnya. Sabun mandi. Oke, kalau kami lihat sih bersih ya. Tuh sabun
mandi, sampo, conditioner juga dapat ya, shower, toiletnya juga bersih. Oke, sekarang kalau kita keluar di sini ada TV, tuh TV, kemudian kasurnya ini single bed. Ini mungkin ukuran berapa nih? 180 ini mungkin ya, ukuran 180 ya, semoga buat kami muat ya. Kasurnya ukuran 180 dan dapat bantal 2, masing-masing 2, berarti totalnya 4. Di sebelah sini ada alat untuk mengukur suhu ruangan ya, AC. Nggak tahu ini pemanasnya enggak ya, nggak tahu kita. Nanti coba dilihat lagi. Nah, kembali ke sini, ini ada telepon, notes, kemudian ada. Nah ini guys, ini yang selalu kami nggak dapetin kalau di hotel-hotel lainnya. Jadi kami dapat ini welcome drink 2 di hotel-hotel lain di Jepang yang selama ini kami tinggal nggak dapet. Ini ada itu minuman gini, celup ya. Oke, terus di bawah sini tuh ada kulkasnya, minibar ini ya. Oke, tempat sampah. Kemudian di sini ada teko ya, buat masak air ya. Oke, kemudian di sini ada laundry bag. Nah, laundry bag. Oke, dan di sebelah kirinya ada sofa. Ini sofa. Ini ada, kelihatannya ini untuk kayak layar pintar ya. Ada language, ada, oh iya, dari alarmnya bisa di setel dari sini guys. Settingannya bisa di sini. Wah, keren ya. Modern. Dan di situ, di bawah situ ada, di bawahnya ini ada lampu emergency center ya, center emergency. Keren. Nah, ini tirainya. Karena ini sudah malam, kami nggak buka tirainya ya. Nanti besok pagi aja kami buka. Nah, ini TV. TV yang cukup gede guys. TV yang cukup gede. Kata istri saya, nanti kalau ke Jepang lagi kita nginep di Tobu Hotel aja. Karena maksudnya lebih worth it gitu loh, dengan harga uang yang dikeluarkan. Tuh. Oke guys, untuk fasilitas hotel yang lain kami akan informasikan besok ya. Karena jujur hari ini kami capek sekali setelah kembali dari Gunung Fuji, dari Fujiyama. Oke guys, thank you. Tetap bersama kami. Sampai di sini dulu acara jalan-jalan bersama saya dan istri. Mangan sih yore.